Selamat datang di channel yang merintis dari bawah alias bukan channel artis yang sekejap dapat ribuan subscriber. Diawali dengan memperlihatkan sebuah mobil lapis baja yang sedang membawa uang dari depot atau tempat penyimpanan uang di mana di situ ada dua orang polisi yang sedang bertugas untuk membawa uang tersebut. Agar sampai di tempat tujuan dengan aman namun baru saja keluar berapa meter dari depot tiba-tiba mobil lapis baja itu dihadang oleh sekelompok perampok bersenjata kedua penjaga itu disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga dan inilah alur ceritanya. Beberapa pekan setelah kejadian itu kita akan melihat sebuah perusahaan bernama Portico sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas untuk melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat seperti bank dan lain sebagainya. Pria ini bernama Patrick Hill tapi kita panggil saja X kalau dalam bahasa Indonesia itu disebutnya jadi singkatan dari nama itu sendiri ya kalau ini bahasa Inggrisnya karena kehilangan dua penjaga yang tadi kita lihat di awal. Manajemen Portico pun merekrut orang baru yaitu Yan dan ini adalah seorang petugas senior yang akan menjadi pembimbingnya di mana dia mengatakan bahwa dia harus melalui serangkaian tes mulai dari tes kebugaran menembak dan menyetir mobil dan X harus mendapatkan minimal skor 70 untuk masing-masing tes agar bisa lulus menjadi petugas di Portico. Dimulai dengan tes kebugaran kemudian menembak lalu menyetir. Edison nampaknya tidak terlalu mencolok dan tidak pula di bawah rata-rata karena dia mendapatkan skor 70 sesuai standar kelulusan yang sudah ditentukan. Hari pertama X ditugaskan duduk di depan bersama seorang petugas senior lain yang bernama Dev. Dev ini sikapnya cukup berwibawa dan meminta itu untuk tetap di belakangnya karena jika ada sesuatu hal yang tadi inginkan terjadi dia yang akan menjadi orang pertama yang akan berada di depan dan menjadi senior yang baik dan berkarismatik. Dan di hari pertama semua berjalan lancar tanpa ada halangan rintangan yang meresahkan sedikit pun. Sebelum pulang Yan akan absen kita akan melihat Yan memandangi kartu absen para petugas yang mana tatapannya seperti menyimpan sesuatu kemarahan dan balas dendam sehingga bisa disimpulkan bahwa X memiliki tujuan dan maksud tertentu bergabung dengan Portico. Di sini terlihat berada di dermaga sementara dia boleh masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien namun tak lama HP pun berbunyi bahwasanya Bullet sekarang sedang disandera oleh para perampok dan meminta agar mobil lapis baja berisi uangnya dibawa ke suatu tempat untuk ditukar dengan nyawa si Bullet. Sontak hal itu membuatnya terlihat sangat begitu panik dan gugup menghadapi situasi seperti ini berbanding terbalik dengan sikap wibawanya di awal. Justru itulah yang nampak begitu tenang dan meminta dia untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok tersebut. Setelah tiba di lokasi para perampok itu pun meminta salah satu dari X atau Dev untuk melemparkan tas berisi uang itu ke mobil lain yang mana X menawarkan diri untuk melakukan itu dan meminta Dev untuk diam saja di mobil dan si X dengan tak terduga melempar tas berisi uang-uang tersebut dengan sengaja melemparkan tasnya keluar mobil sehingga saat salah satu perampok keluar dari mobil dia pun melakukan sesuatu yang sangat amat mengejutkan. Ia dan si X dengan sangat brutalnya menembak para perampok itu dengan sangat akurat di mana kita bisa merasakan ada suatu ruang kegelapan atau sangat down sekali dalam diri si X ini dan ketika si ketua perampok itu kabur si X pun tetap mengejarnya sampai tertangkap kemudian bertanya tentang siapa dalang di balik perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu namun nampaknya tidak mengetahui apa-apa tentang hal itu. Besoknya X pun dipanggil ke kantor atasannya untuk diinterogasi mengenai kronologi kejadian kemarin di mana di situ ada juga dua orang agen FBI yang menanyakan tentang apakah dia melihat pelaku yang sama dengan pelaku beberapa waktu yang lalu. Keduanya pun menunjukkan rekaman saat kejadian-kejadian beberapa waktu yang lalu alias kejadian yang kita lihat tadi di awal yang pada faktanya ada 3 korban yang melayang atas kejadian tersebut yakni
Satu warga sipil yang kebetulan ada di sana dan saat X melihat rekaman tersebut kita sudah bisa menyimpulkan bahwa warga sipil tersebut sepertinya ada hubungan dengan X dan kemungkinan besar itulah alasan mengapa ada X atau datang ke sini. Kedua agen V itu pun menghubungi atasannya tentang kecurigaan bahwa X adalah orang yang sudah mereka cari selama 25 tahun yang mana ini semakin membuat kita semua penasaran tentang siapa sebenarnya sosok dari X ini. 3 bulan kemudian kita akan melihat X bertugas bersama Bullet yang mana mereka kembali dihadang oleh beberapa perampok dan memilok mobil mereka dan meminta semua uangnya untuk diserahkan dan kita lagi-lagi akan dibuat terkejut ketika melihatnya. Rampok itu dibuat amat sangat terkejut dan ketakutan setengah mati ketika melihat bahwa salah satu polisi itu adalah si X sehingga mereka tidak jadi merampok dan pergi begitu saja tanpa melakukan perlawanan sedikit pun. Tak hanya atasan di kantornya saja yang dibuat terkejut sampai menganggap bahwa X adalah seorang psikopat yang memiliki aura mengerikan. Dev dan Bullet pun terlihat berdua dan membicarakan tentang sosok si X ini di mana Bullet melihat langsung ketika salah satu perampok itu nampak sudah mengenal dan pucat setengah mati saat melihat wajahnya 5 bulan sebelumnya. Pada adegan flashback ini kita akhirnya akan mengetahui siapa sebenarnya sosok si X ini dan ternyata adalah seorang ketua mafia yang paling dicari oleh FBI yang mana dalam adegan ini si X terlihat sedang bersama anak sulungnya yang sebelumnya kebetulan sedang liburan setelah mendapat telepon dari salah satu anak buahnya yang memiliki jenggot putih dan agak sedikit gembrot. Namanya selain melakukan bisnis yang bagus tapi bukan bisnis yang baik, kelompok mafia yang diketuai oleh X juga melakukan pekerjaan yang kotor lain yakni merampok uang di mana targetnya adalah uang depot yang dibawa oleh mobil lapis baja dan karena salah satu anak buahnya yang lain tidak bisa hadir dan mengawasi rute perjalanan mobil lapis baja itu untuk diawasi. Terlebih dahulu Mike pun meminta tolong kepada X yang tidak lain adalah bosnya sendiri untuk turun tangan sebentar saja melihat kemanakah mobil lapis baja tersebut pergi dan saat sampai di lokasi akhirnya kita akan mengetahui kronologi yang sebenarnya di mana ada pihak atau kelompok lain yang lebih dulu merampok mobil lapis baja tersebut yang merasa kejadian itu terjadi atau kejadian yang pernah kita lihat. Di awal terjadi X meninggalkan putra satu-satunya di dalam mobil demi pekerjaan kotornya dan akibat hal itu sang anak pun harus menjadi korban tak berdosa atas kejadian tersebut saat akan menolongnya. Dia sendiri ditembak di bagian yang tidak vital tapi cukup untuk membuatnya koma selama 3 minggu. Saat sudah pulih X pun langsung menemui salah satu sahabatnya yang merupakan pimpinan FBI di mana beliau memberikan nama-nama pelaku kejahatan yang memiliki potensi dalam perampokan tersebut dan kita akan melihat betapa tegang dan ketakutan yang mereka saat akan menghadap langsung kepada sang bos alias si X di mana mereka menyadari betul bahwa pasti X sangat murka dan gelap mata karena anak satu-satunya sudah tewas akibat kelalaian mereka semua. Namun bagi X terlanjur nafsu dan melampiaskan kekesalan bukanlah stylenya. Karena yang X inginkan adalah nama orang yang telah menarik pelatuk yang menewaskan putra sulungnya dengan cepat. Makek dan timnya pun mencari satu persatu orang yang ada dalam daftar tersebut hingga didapatkan lah sebuah nama yakni kasih saudara. Setelah mendapatkan nama yang diinginkan X pun menyuruh Makek untuk memberikannya uang dan membiarkan orang tersebut melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu X dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman kasih bersaudara yang mana mereka ternyata menjalankan bisnis film penggenjotan anak di bawah umur. Hubungannya dengan aksi perampokan yang terjadi beberapa waktu yang lalu dan yang terjadi selanjutnya benar sangat mengejutkan. Ia pun tetap membunuh kasih bersaudara dan antek-anteknya dengan begitu santai dan tanpa emosi sedikit pun di mana hal itu merupakan bentuk ketidaksukaan beliau kepada bisnis kotor tersebut. Untuk kemudian X pun memerintahkan anak buahnya untuk memberikan uang kepada gadis-gadis muda itu dan membiarkan mereka pergi. Selain membuat anak
Buah X semakin takut dan segan kepadanya. Hal itu justru membuat Makek khawatir karena sebagai orang terdekatnya Main tidak ingin jika X bermasalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksi perburuan. Ini dengan semua akses dan kenalannya X pun mencoba mencari si pelaku dengan sebuah pendekatan yang lain yakni dengan menyamar sebagai penjaga keamanan di portiko dan memulai pencaharian tanpa bantuan. Siapapun selanjutnya adegan kembali flashback ketika awal di mana kejadian ini bermula di mana di situ ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan sekali uang untuk memperbaiki perekonomian mereka dan Anda sudah pasti bisa menebak bahwa salah satu dari mereka ada si pelaku yang telah membunuh anaknya si X yakni pria yang memiliki bekas luka di sekitar matanya namanya Yan. Ini orangnya yang mana dari keenam tentara tersebut Yanlah yang paling muda dan paling brutal di antara dengan keahlian tentara yang mereka miliki. Yan dan kelima temannya pun merampok sebuah rumah. Untuk beberapa dolar yang setelah dipotong sana-sini hanya menyisakan satu bentuk uang yang jika dibagi 6 tentu itu akan sangat tidak cukup dan sedikit untuk kemudian sang leader berinisiatif untuk melakukan aksi yang sangat jauh lebih menguntungkan yakni merampok uang yang dibawa oleh mobil lapis baja dan inilah awal muawal kejadian ini terjadi dengan persenjataan yang telah mereka beli dari hasil perampokan. Sebelumnya Yan dan gerombolannya pun langsung menjalankan aksi tersebut dibantu oleh salah satu rekan sang Lida yang tidak lain adalah orang-orang dalam alias seorang penjaga Deportivo itu sendiri. Aku sendiri yang menarik adalah Anda akan sangat dibuat emosi kepada Sian Bagong ini karena alasan dia membunuh anaknya X sangat-sangatlah kekanak-kanakan karena awalnya salah satu penjaga Portivo memberontak sehingga Yan dengan brutal membunuh mereka berdua. Mereka berdua kesal dengan hal itu. Yan pun dengan sadis membunuh anaknya X yang bahkan tidak melakukan perlawanan sama sekali dan itu ia lakukan hanya kesal dengan pemberontakan yang terjadi barusan. Kembali ke waktu sekarang di mana kita bisa melihat Yan dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dan sejahtera berkat uang hasil rampokan tadi. Di mana sang leader ternyata tidak cukup puas dengan hal itu dan bermaksud untuk mendapatkan uang yang lebih banyak lagi dan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya mereka berencana untuk merampok langsung dari tempat penyimpanan uang-uang alias Depot Deportivo itu sendiri dan dengan bantuan orang dalam yang masih tidak diketahui siapa orangnya mereka berenam sangat bersemangat untuk melakukan transaksi tersebut kembali ke si X dan si Bullet yang dalam perjalanan mengantar uang di mana Bullet tiba-tiba menawarkan sebuah tawaran menarik untuk mendapatkan uang yang lebih banyak daripada gaji yang tidak seberapa di Deportivo hingga menguak sebuah fakta mengejutkan bahwa orang dalam yang selama ini ikut andil dalam tewasnya anak si X adalah Bullet ini sendiri. Tak ingin terburu-buru dalam bertindak X pun mampu mengendalikan emosinya untuk mengetahui siapa yang telah menarik pelatuk yang telah menewaskan putranya di mana dia bersedia untuk membantu Bullet dalam rencana perampokan tersebut setelah memerintah Yan dan kelima temannya bahwa X akan ikut bergabung. Mereka berdua pun pergi ke lokasi yang telah ditentukan di mana para perampok itu akan bersembunyi di dalam mobil sehingga mereka semua bisa masuk dengan mudah ke dalam depot Deportico dan mengambil uang langsung dari dalam. Sampai di portiko para perampok pun langsung menjalankan aksinya di mana X ditugaskan untuk menjadi sandera dan akan diikat sebagai jaminan mereka keluar. Dari sana hidup-hidup Bullet sendiri juga menjadi sandera dan meminta penjaga lain untuk menyerahkan dirinya di mana para penjaga tersebut justru melakukan perlawanan yang membuat terjadinya baku tembak yang cukup mematikan saat perampok lain sedang memasukkan uang ke dalam mobil dan yang lainnya terlihat adu tembak. Disitulah waktu yang tepat untuk X bergerak di mana dia dengan gagahnya mampu mepumpuhkan salah satu perampok dan saat melihat tidak ada bekas luka di wajahnya di situ X pun sadar bahwa orang itu bukanlah pelaku yang dia cari. Setelah menyelamatkan Dev dan atasannya itu X menyamar sebagai salah satu dari mereka dan berhasil melumpuhkan 4 dari perampok yang kemudian memasukkan sebuah ponsel ke dalam salah satu tas berisi uang tersebut sehingga bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar
Dari sini menyisakan Yan dan sang leader bullet pun membantu mereka berdua dengan membunuh semua rekan-rekan penjaga sesamanya yang mana pada saat si X sedang akan menembak kedua perampok yang tersisa bullet pun langsung memberondong X dengan senjata yang dimilikinya dengan perencanaan yang matang sesuai arahan sang leader. Mereka bertiga pun berhasil kabur dari Vertigo dan sampai di tempat aman di mana kita bisa melihat sang leader mengalami pendarahan akibat terkena tembakan saat kejadian tadi dan memiliki firasat buruk terhadap Xian yang akan meninggalkannya. Si leader pun berniat untuk membunuhnya. Namun karena kondisinya yang sangat buruk justru harus tewas oleh Yan anak buahnya sendiri dan harus almarhum sebelum menikmati semua uang tersebut menyisakan Xian dan si Bullet. Mereka berdua pun tetap dalam rencana awal untuk memindahkan semua uangnya ke dalam mobil lain yang mana si Bullet sedang lengah. Xian pun langsung direnteng dan menodongkan senjata hingga si Bullet tewas saat itu juga pada akhirnya. Yan LH orang terakhir yang tersisa dan terus melanjutkan hidupnya dengan uang hasil rampokan yang tidak berkah sama sekali. Suatu malam saat ia sedang di apartemen dengan semua uangnya tiba-tiba telepon berdering dari dalam satu tas berisi uang tersebut yang mana itu adalah sebuah ponsel yang dimasukkan oleh si X dan Anda akan sangat-sangat terkejut ketika si X berada di sana dalam keadaan masih hidup. Entah bagaimana caranya tapi menurut analisa saya si X bisa selamat karena baju pelindung yang dipakainya dan sepertinya pura-pura mati yang saat kejadian waktu tadi dan memang sudah merencanakan untuk menemui Yan secara langsung. X pun menyuruh Yan untuk membaca catatan medis kematian anaknya di mana bermaksud untuk membunuh Yan dengan cara dan kematian yang hampir mirip dengan anaknya, dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu bagian limpa dan terakhir jantung, sehingga rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya dirasakan pula oleh Xian kampret ini. Setelah semua selesai sang pemimpin Chia pun langsung mengambil alih TKP di mana menawarinya semua uang tersebut untuk ditukar dengan pembalasan dendam yang